I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat hari ini? Baik. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman coba bisa mengecek tempat duduknya masing-masing, adakah sampah atau tidak? Ya, kalau ada sampah boleh disimpan dulu di laci ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ya, silakan untuk Mas Ketua. Doa belajar. Bizidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, terima kasih Mas Sakel. Hari ini berangkat semua ya, teman-teman. Oke. Tadi sebelum kita masuk kelas, tadi kan sempat ada yang berlari-larian gitu ya di teras gitu. Kira-kira kalau ada yang berlari-larian kemudian kepleset itu kira-kira bagaimana teman-teman? Baik tidak? Tidak. Iya, kira-kira kalimat apa yang akan kalian ucapkan untuk teman kalian tadi yang lari-larian di teras? Janganlah kamu berlari-lari di teras. Oke, jangan berlari di teras. Ada lagi? Sebaiknya kamu tidak berlari-lari di Iya, sebaiknya kamu tidak berlari-lari di teras. Oke, apa yang tadi teman-teman sebutkan itu adalah kalimat larangan dan kalimat anjuran. Ya, hari ini kalau misalnya kita melihat teman kita yang lari-larian di teras, berarti kita bisa memberitahu mereka tadi hendaklah tidak berlari-larian di teras, itu juga bisa. Atau kalian bilang sama temennya dilarang berlari-larian di teras. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kalimat anjuran dan kalimat larangan. Ya, teman-teman, agar kita lebih tertib ya, agar kita lebih tertib baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, biasanya itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada kalimat apa? Anjuran dan kalimat larangan. Oke, yang pertama adalah kalimat anjuran. Anjuran itu digunakan untuk apa teman-teman? Anjuran digunakan untuk menyarankan hal-hal yang baik. Kemudian kalau larangan digunakan untuk mencegah atau di sini melarang melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, oke teman-teman. Nah, sebelum kita mulai melihat kalimatnya bentuknya kayak apa, nah di sini ada kata kuncinya. Jadi ada ciri-cirinya. Setiap kalimat itu ada ciri-cirinya, di mana mereka menggunakan kata kunci. Ya, kata kunci untuk kalimat anjuran ya bisa dimulai dengan kata kunci apa? Sebaiknya ya, bisa menggunakan kata kunci sebaiknya, bisa menggunakan kata kunci mari, kemudian bisa menggunakan kata kunci apa? Ayo. Oke. Nah, misalnya kita menggunakan kata kunci ayo. Misalnya tadi ada yang lari-larian ya, kita menggunakan kata kunci ayo, berarti misalnya ayo kita jalan pelan-pelan. Kalau mari kita pelan-pelan berjalan. Sebaiknya tadi tidak berlari-larian di teras. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan kalimat larangan. Larangan ya. Larangan dilarang berarti boleh dilakukan tidak? Enggak. Kalau yang anjuran tadi disarankan, berarti kita disuruh melakukan. Tapi kalau yang ini dilarang, ada tanda merah, berarti boleh atau tidak dilakukan? Tidak. Nah, kalimat larangan itu juga ada di
ruang kelas kita ya, di peraturan kelas, di kesepakatan kelas juga ada di situ, kalian nanti bisa melihat. Sekarang kita buka dulu kata kuncinya kalimat larangan. Ada kata hindari. Kemudian ada kata apa lagi? Jangan. Kemudian ada kata dilarang. Hindari, misalnya hindari apa? Iya, hindari mencontek misalnya pas lagi ujian. Kemudian jangan apa yang paling sering kalian temukan? Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian dilarang. Dilarang memancing di sini. Iya, dilarang memancing di sini. Oke. Nah, teman-teman, ini coba kalian bisa melihat ini ada kesepakatan di kelas. Kemudian ini juga ada peraturan di sekolah ya. Nanti di sini teman-teman bisa melihat mana yang termasuk kalimat larangan dan kalimat anjuran. Ya. Tadi anjuran berarti kita diminta untuk melakukan. Larangan berarti kita tidak boleh. Oke. Nah, di sini Bu Ika punya dua ini namanya flashcard, bentuknya kalimat. Nanti kalimatnya akan dimasukkan ke kotak anjuran ataupun ke kotak larangan ya. Coba pada kalimat pertama bunyinya dilarang makan atau minum di dalam laboratorium komputer. Berarti ini kira-kira apa dilarang? Larangan. Oke, kalimat larangan berarti kita masukkan ke kotak larangan. Sampai sini paham? Bisa? Oke, kemudian sebaiknya mengantri dengan sabar di kantin sekolah. Ini berarti yang mana? Anjuran. Kita masukkan ke kotak anjuran. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Oke, yuk. Sekarang teman-teman silahkan mencoba ambil satu-satu ya. Kemudian kalian bisa memasukkan ke kotak mana sambil dibaca. Ya, silahkan. Yuk, dari Mbak Sofia. Dibaca dulu baru dimasukkan. Mengejek atau memanggil teman dengan sebutan buruk. Iya. Masuk ke anjuran. Oke, berikutnya silahkan. Dibaca yang keras ya Mbak ya. Yuk. Hindari bermain di area parkir kendaraan sekolah. Oke, hindari berarti masuk ke kalimat larangan. Oke, lanjut. Silakan. Ayo berbaris dengan rapi sebelum masuk ke dalam kelas. Yang mana? Oke, sip. Silahkan berikutnya. Sebaiknya bisakan membaca buku di perpustakaan saat istirahat. Ya, sebaiknya anjuran. Oke. Ya, teman-teman, sekarang kita mau dimasukkan, Mas? Bisa masuk. Bisa? Ini kotaknya di sini ya. Ya, sip. Ya, sekarang kita mau adu ini kelompok pertama, kelompok kedua ya. Silahkan teman-teman masing-masing punya satu kelompok, ada berapa ini? Ada 5. Satu kelompok juga ada 5 ya. Silakan. Ini satu kelompok. Ya, satu kelompok, ini satu kelompok. Oke, silakan diskusi, kalian cepet-cepetan masukin ya. Nanti yang benar yang mana, kelompok mana. Ya, silakan. Ya, langsung dimasukkan, silahkan. Sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Ya. Menjaga kebersihan ruang kelas bersama-sama. Hendaklah kita mendengarkan penjelasan guru. Oke, satu kelompok dulu ya. Kelompoknya Mbak Sofia dulu. Yang kelompok ini silakan nanti disimak, betul tidak? Hendaklah kita mendengarkan penjelasan guru dengan tertib. Oke, betul teman-teman? Betul. Terus? Sebaiknya datanglah 1 jam lebih awal. Oke, terus? Mari teman yang sedang kesulitan memahami pelajaran. Oke, betul teman-teman? Betul. Betul. Jangan bermain di jalan raya. Ya, ya. Oke, tepuk tangan. Betul semua. Ya, dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Nanti silakan sambil dibaca sambil melihat ke depan ya. Yuk, sambil melihat ke depan.
Masaknya oke kamera. Ya, sambil dibaca, sambil melihat ke temannya. Jangan datang terlambat ke sekolah agar tidak tertinggal pelajaran. Anjuran. Jangan, Oh, iya, Dek. jangan. Oke, lanjut. Ayo kita rapikan kembali mainan setelah digunakan. Anjuran. Betul teman-teman? Silahkan dibagi berdua dengan mbaknya. Ya, berikutnya. Jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Larangan. Larangan, betul? Meja dan dinding kelas. Iya. Oke. Ini betul semua? Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Sakil dan Mbak Sakila. Nah, ini teman-teman tadi sudah hafal ya? Ya, dan nantinya teman-teman ada tadi kan kalian sudah hafal apa itu kalimat anjuran dan kalimat larangan. Tadi ada yang mendapatkan kalimat anjuran. Contohnya apa tadi? Anjuran, ayo. Ayo membuang sampah di tempatnya. Ayo membuang sampah di tempatnya. Kemudian apa lagi? Yang kalimat anjuran, mari mungkin sebaiknya. Mari berdiskusi berkelompok sebelum menjawab pertanyaan. Oke, betul sekali. Nah, teman-teman tadi sudah mengerjakan berkelompok ya untuk memasukkan flashcardnya ke dalam kotak anjuran maupun ke kotak larangan. Nah, sekarang agar kalian lebih paham untuk kalimat anjuran dan kalimat larangan, sekarang Bu Ika bagikan LKBD, silahkan langsung diisi. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Kalian bisa menuliskan kalimat anjuran dan kalimat larangan pada gambar yang sudah ada ya. Nah, kalimat anjurannya dan kalimat larangan. Ya, oke teman-teman, waktunya sudah selesai. Ya, boleh dikumpulkan ya. Ya, oke. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang kalimat anjuran dan larangan. Kalau misalnya kalian menemui ada sebaiknya gunakan tangan kanan untuk makan, berarti kalimat apa? Anjuran, betul, jawab yang kompak. Kalau misalnya dilarang buang sampah di sini, berarti larangan. Nah, apa yang tadi kita pelajari nantinya akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di sekolah saat tes dilarang mencontek, berarti itu sebuah kalimat larangan. Kalau misalnya sebaiknya gunakan atau memakai kaos kaki dari sebelah kanan, berarti itu berupa anjuran. Oke. Nah, teman-teman, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Bagaimana perasaannya kalian hari ini? Senang, tambah ilmu ya. Nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
just had to let you know you're. She a happy baby boom, she a happy